Halo semuanya, kenalin aku Arista Yastuti dari program D3 Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, NIM V07250006. Kenapa sih harus berkurban? Apa alasannya? Nah, berkurban adalah wujud nyata ketaatan tertinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sarana mensucikan harta dan jiwa dari sifat pikir serta kecintaan duniawi yang berlebihan. Lebih dari sekedar ritual, ibadah ini menjadi momentum kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan fakir miskin, mempererat solidaritas antar sesama, dan melatih keikhlasan melepaskan sebagian rezeki demi mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Proses penyembelihan hewan kurban bukan sekadar ritual memotong biasa. Ini adalah momentum spiritual agung yang syarat akan nilai ketakwaan dan pengorbanan, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tetes darah yang mengalir menjadi saksi kepasrahan seorang hamba dalam menjalankan perintahnya. Secara syariat dan kesejahteraan hewan, proses ini dilakukan dengan penuh kelembutan dan adab. Hewan dibaringkan dengan posisi menghadap kiblat dan dipastikan tidak melihat proses penyembelihan hewan lainnya. Juru sembelih akan melafazkan basmalah dan takbir, lalu melakukan sayatan cepat dan tegas pada pangkal leher. Sayatan ini harus memutuskan 3 saluran utama, yaitu yang pertama saluran pernafasan, saluran makanan, dan pembuluh darah, agar hewan mati dengan cepat tanpa tersiksa. Sebagai umat Islam, melalui ibadah kurban kita juga dianjurkan untuk mensucikan harta dan menyucikan jiwa dari sifat egois. Daging yang dihasilkan dari proses yang baik dan halal ini akan menjadi berkah tidak hanya bagi yang berkurban, tapi juga menebar manfaat bagi kaum duafa dan mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Setelah hewan dipastikan mati, tubuh hewan digantung, kulit disayat secara hati-hati, bulu-bulu dibersihkan menggunakan air dan pengerik khusus hingga permukaan kulit benar-benar mulus dan higienis sebelum masuk tahap selanjutnya. Daging yang sudah dihilangkan kulitnya diturunkan ke meja potong yang steril. Juru potong memisahkan daging dari tulang dengan menggunakan pisau yang sangat tajam. Daging dicacah dan dipotong menjadi ukuran-ukuran yang lebih spesifik seperti bagian iga, paha, dan bagian badan lainnya agar lebih mudah dalam proses penimbangan dan pembagian nantinya. Panitia memastikan setiap kelompok penerima manfaat akan mendapatkan porsi atau berat yang sama sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh panitia. Proses pengemasan ini dilakukan dengan cepat dan rapi, memastikan kemasan tertutup rapat dalam distribusi. Panitia menyalurkan paket daging kepada warga yang berhak menerima. Kurban di bulan itu untuk tahun ini ada kurban 2 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Untuk pembagiannya biasanya yang kurban kambing itu sampilnya 1, itu kaki belakang atau depan itu 1, sama hatinya 1/3. Kalau yang sapi itu ditimbang dulu seluruh dagingnya. Seumpama ada 150 kilo dagingnya, yang 1/3 itu untuk yang kurban, jadi 50 kilo dibagi untuk 7 orang. Yang lainnya itu untuk warga. Kalau di sini tiap kakak itu dapat, dan yang panitia kurban untuk yang membantu mengurusi kurban itu semua dapat. Masuk yang ngambil-ngambil itu, yang membagi kurban-kurban itu semua dapat. Dan sama untuk beratnya itu sama,
cuma 1 kilo semua. Alhamdulillah semua warga sini senang dengan pembagian daging korban. Semua warga sini mendapat pembagian daging korban dengan adil dan rata, daging sapi dan daging kambing. Semua warga sini senang sekali dan alhamdulillah semoga berkah buat semua warga di bulan ini.